吃？那我给放冰箱里啊。程昱成上去吧。来不及了，我还得去刘仁家接他一趟呢。饭还没吃完呢，到地铁站拐一个弯呢，要不然我又迟到了。Berlatar pada tahun 2009 di Cina, kisah akan berfokus pada seorang ayah bernama Li yang hidup bersama putrinya yang bernama Mei. Setelah ibunya meninggal sekitar 7 tahun yang lalu, Li lah yang membesarkan Mei dengan penuh kasih sayang, termasuk merayakan ulang tahunnya yang jatuh tepat di hari ini. Sebagai hadiah ulang tahun, Li pun mengizinkan putrinya jalan-jalan dan bermain bersama teman dekatnya. Sementara Li sendiri bekerja sebagai vendor di sebuah proyek pembangunan. Malam harinya di saat turun hujan, Mei pun meminta izin untuk pulang sendirian karena kebetulan Li pun masih berada di tempat kerjanya. Yang sesampainya Mei di stasiun, akhirnya ia pun memilih untuk berjalan kaki sendirian tanpa sadar jika ada sebuah minibus yang sedang mengikutinya dan entah apa yang telah terjadi kepada Mei. Li sudah tiba di rumah dan menganggap Mei sudah pulang duluan. Namun alangkah terkejutnya Li saat menyadari jika Mei tidak pernah sampai ke rumah, sehingga ia pun menghubungi satu persatu temannya sambil menanyai keberadaan di mana putri tercintanya. Dan inilah Peso anu ngapung. Keesokan paginya telah ditemukan sesosok mayat gadis remaja yang mengapung di atas sungai, yang dimana polisi yang bernama Jackie pun mendapat tugas untuk mengurusi kasus ini, sehingga ia dan tim pun mencari data terkait laporan orang hilang. Tak lama Li pun datang ke kantor polisi sesuai laporan tentang anaknya yang hilang. Sempat tak percaya jika jasad tersebut adalah Mei, putrinya. Li pun menangis sejadi-jadinya saat mengetahui jasad yang di hadapannya adalah Mei, putrinya yang telah ia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saat ditanya apa penyebab kematiannya, tim kepolisian pun belum bisa menjawab karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut, sehingga Li pun diminta untuk pulang dulu saja dan tunggu kabar selanjutnya. 您放心，我们一定会尽快查明真相的。 Keesokan paginya Li terlihat sudah ada di depan kantor polisi menunggu hasil pemeriksaan. Selama lebih dari 24 jam ia terus menunggu kabar dari kepolisian yang tak kunjung untuk mengabarinya. Tak lama anak buah Pak Jackie yang bernama Wong pun memberitahu bahwa tim forensik menemukan luka memar di tangan dan di kakinya serta 2 sperma yang ada di dalam tubuhnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya Mei sempat mengalami kekerasan dan pelecehan seksual sebelum pada akhirnya ia dihabisi. Alih-alih langsung memberitahu Li, Pak Jackie memilih untuk menyembunyikannya dulu informasi tersebut dengan maksud untuk membuat Li tetap tenang dan menunggu suasananya sampai kondusif. Keesokan malamnya tim Pak Jackie berhasil mendapatkan rekaman CCTV stasiun kereta yang memperlihatkan minibus warna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pelacakan terhadap plat nomor mobil tersebut. Dan inilah mobil minibus yang dipakai oleh para tersangka, yang salah satunya bernama Samsul, yang kebetulan adalah pemilik mobil tersebut. Tepat ada 2 polisi datang, Samsul tak sengaja melihat ponsel milik Mei yang tertinggal, sehingga ia pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke kamarnya.
Ya, disinilah akhirnya terungkap bahwa pada malam kejadian, Samsul yang bertugas sebagai supir pun tengah membawa dua tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Mei yang sedang berjalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk menculiknya dengan cara membiusnya hingga pingsan. Masih dalam kondisi pingsan, Mei pun dibawa ke dalam markas untuk dicabakan secara bergiliran. Yang ternyata tujuan mereka itu untuk membuat video dewasa yang nantinya akan mereka jual kepada seorang penadah. Samsul sendiri memutuskan untuk tidak ikutan setelah ayahnya meminta mobilnya untuk dibawa pulang. Yang memang sejak awal Samsul tidak pernah ada sedikit pun niatan untuk ikutan jika tidak dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi supir mereka. Yang pada kenyataannya Samsul bukanlah sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. 机器呢？哎，来点啤酒。哦。 Saat Samsul akan pergi itulah salah satu tersangka bernama Aceng pun sempat mengancam apabila ia berani melapor kepada polisi, sehingga si Samsul yang sejak awal terpaksa bergabung dengan circle toksik pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya Samsul terlihat sedang dibully oleh Aceng dan satu tersangka lagi yang bernama Jihan terkait usulannya yang ingin melaporkan ke polisi. Yang karena Samsul tidak berdaya, ia pun hanya bisa pasrah ketika si Aceng ini mengancam akan menyakiti Samsul beserta keluarganya. Tak tahan dihantui rasa bersalah, Samsul akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Mei untuk mengirim pesan kepada Li terkait kedua nama tersangka termasuk alamat markas mereka, sehingga saat itu juga Li berangkat menuju ke alamat tersebut. Tibanya di lokasi, Li langsung masuk setelah berhasil menemukan kunci pintunya. Yang tak berapa lama muncullah Jihan yang baru pulang dari luar, di mana saat Li menemukan tas milik putri kesayangannya, Jihan terlihat sedang memutar rekaman video saat mereka sedang menggadah si Mei. Sehingga ketika emosi Li sudah tak tertahankan, ia pun langsung menyerang Jihan dan sempat kalah sama seorang bocah ingusan. Li yang tak sengaja melihat wajah Mei dalam video itu pun langsung bangkit dan menghantam kepala Jihan berpuluh-puluh kali menggunakan sebuah tongkat baseball. Setelah mengambil flash disk berisi video dan menyobek foto berwajah Aceng, Li pun langsung minggat dari rumahnya dan menghindari kejaran polisi, di mana ia berniat untuk membalas dendam tanpa mempedulikan apapun lagi. Tak lama setelah kepergian Li, muncullah Pak Jeki dan anak buahnya yang mendapat laporan terkait penemuan jasad Jihan yang meninggoy dengan kondisi mengenaskan, di mana Pak Jeki bisa dengan mudah mendebak jika pelakunya adalah seorang ayah yang telah kehilangan anaknya. Dari meninggoynya Jihan, Pak Jeki pun bisa melacak dan menangkap Samsul yang diketahui kenal dengan kedua tersangka, sehingga mereka langsung menggiring Samsul ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.
Malamnya Samsul terlihat sudah di rumah lagi setelah dinyatakan tidak bersalah akibat tidak adanya bukti. Namun kedua orang tuanya terutama ayahnya memarahi Samsul habis-habisan sehingga Samsul yang lama-lama kesal pun seketika memberontak dan membentak balik ayahnya tersebut. Di kantor polisi terlihat ada sepasang suami istri kaya raya yang datang sesuai panggilan dari Pak Jeki, yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari si Borokokok Aceng yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Alih-alih malu atau setidaknya merasa bersalah gitu ya atas kelakuan anaknya teh, mereka malah mau mengganti rugi kepada kedua orang tua korban agar mereka tutup mulut, yang rupanya Mei bukanlah korban pertama dari kebiadaban si Aceng CS ini, melainkan ada gadis-gadis lain yang sudah menjadi korban dari mereka semua. Dan ya, mereka pun sempat mendapatkan serangan dari salah satu orang tua korban yang putrinya telah bundir akibat malu, telah kehilangan kesuciannya, di mana bapak yang satu ini memilih nangis daripada bertindak sehingga membuat Pak Jeki menjadi simpati dan mencoba menenangkannya. Berbeda dengan bapak tersebut, Li sudah sampai di sebuah pemukiman di pinggiran kota untuk mencari tempat tinggal sementara, di mana dirinya memutuskan untuk menyewa kamar kosong dari seorang wanita pemilik kontrakan yang memberikan satu kamar kumuh yang jarang ditempati. 这个小院的优点是特别安静，看看吧。 Tak peduli dengan tempat tinggal, tak peduli dengan kondisi diri sendiri, Li hanya ingin menemukan satu tersangka lagi, yaitu si Borokokok Aceng, yang dengan flashdisk berisi kumpulan video para tersangka. Li akhirnya menemukan salah satu video berisi si Aceng yang sedang bermain motor dan terdapat sebuah nama bengkel yang sering didatanginya. Tanpa persiapan apapun, Li langsung mendatangi bengkel tersebut sembari menenteng foto berwajah Aceng, di mana salah satu karyawan bengkel tersebut sempat melempar Li dengan sukro. Namun Li tidak memperdulikannya dan langsung masuk menemui pemilik bengkel tersebut. Ya, Li tak sengaja menemukan kaset VCD dengan judul video SMA Stasiun Kereta, sehingga tak salah lagi bahwa pemilik bengkel ini adalah penadah video dewasa tempat Aceng menjual hasil karyanya. Sehingga tanpa berpikir panjang, Li langsung membabi buta dan menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi si penadah, Li sempat mengorek sedikit informasi terkait tempat tinggal rahasia Aceng yang berada di sebuah hotel bekas, di mana juga Li mengambil senjata api mereka dan beserta 2 peluru yang masih tersisa. Tepat di saat bersamaan, si wanita yang punya kos-kosan pun melihat berita di sebuah televisi terkait seorang bapak yang sedang membalas dendam atas kematian putrinya, di mana si wanita yang sempat melihat tas milik Li yang ada gantungan gadis remaja pun akhirnya sadar jika orang yang menyewa kontrakannya adalah bapak yang ada di televisi tadi. Malamnya saat Li sudah kembali, si wanita pun sempat meminta Li untuk keluar dari kontrakannya setelah para polisi mulai melakukan pemeriksaan di sekitar daerah tersebut. Namun di saat melihat wajah Li yang mengkhawatirkan, wanita tersebut pun menjadi kasihan dan membiarkan Li tetap tinggal di kontrakan tersebut. 只有这个条件了，你将就一下吧。法律会制裁的。
Tepat di saat para polisi sedang melacak tempat persembunyian Aceng, Li pun sama-sama baru mendapatkan lokasi hotel bekas yang dimaksud, yang karena daerah ini sudah dijaga banyak polisi. Si wanita yang punya anak gadis dan bisa merasakan perasaan Li pun bersedia mengantarkannya sampai ke tempat aman. Karena jalan menuju lokasi tertutup longsor, Li pun memutuskan memakai jalan pintas, yaitu kukurusukan ke dalam hutan. Di mana di saat yang bersamaan, Jackie dan tim pun terlihat terlebih dahulu sudah sampai di lokasi tersebut dan langsung masuk ke dalam untuk melakukan pencarian. Dan ya, mereka menemukan sesosok gadis yang ditawan oleh Aceng, di mana gadis tersebut terpaksa bertahan di sini karena diancam akan disebarkan videonya. Bahkan ketika Pak Jackie menawarinya perlindungan, si gadis tetap tidak mau ikut karena saking takutnya ia melihat babangun si Aceng. Tak lama muncullah Aceng dengan motor sportnya. Tepat Li juga sudah tiba di lokasi. Namun di saat sebelum masuk, Aceng terlihat terlebih dahulu menghubungi si gadis untuk memastikan situasinya kondusif, yang bukannya bersikap kooperatif dan mendukung rencana para polisi. Si gadis malah berteriak menyuruh Aceng segera pergi sehingga Li berhasil menembak motor si Aceng dan membuatnya lari ke dalam hutan, di mana Pak Jackie malah fokus mengejar Li, bukannya si Aceng, sehingga pelaku yang menjadi target utama pun malah berhasil lolos, yang pada akhirnya rencana itu pun menjadi sia-sia. Singkat cerita, malam pun poek. Samsul yang sedang bersama para polisi pun akhirnya ditelepon oleh Aceng yang sudah kehabisan bekal uang, di mana Aceng meminta Samsul untuk datang ke stasiun besok siang sambil membawa sejumlah uang yang dia inginkan. Dengan fakta bahwa Aceng adalah anak dari keluarga kaya raya yang bisa menggunakan uangnya untuk meringankan hukuman, bahkan bebas dari tuduhan, membuat Samsul menjadi berpikir ulang untuk menyerahkannya ke polisi. Sehingga daripada mengambil resiko Aceng lolos dari jerat hukum dan kembali mendatanginya untuk membulinya, Samsul pun memberitahu Li tentang penggerbekan besok, berharap Li bisa menghabisi Aceng untuk selamanya. Keesokannya, para polisi pun terlihat sudah mengepung stasiun dengan Samsul yang diyakinkan untuk jangan gugup dan coba untuk biasa saja. Namun, kemelehoiannya yang sudah mendarah daging dalam dirinya sulit untuk disembunyikan, sehingga ketika Aceng datang, Samsul pun langsung ketahuan sudah bekerja sama dengan polisi, dan inilah yang terjadi. Saat Aceng kabur itulah Li terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya yang dibungkus dengan kain, di mana saat para polisi sedang melakukan pengejaran, Li memilih arah jalan yang berlawanan untuk menyambut Aceng sehingga tepat disaksikan oleh banyak orang. Li pun membuat si koplok Aceng kena mental sampai sujud memohon ampunan. Yang tak hanya itu saja, saking takutnya akan kemarahan ayah yang telah kehilangan putri tercintanya, Aceng bahkan berjanji untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. Namun dengan fakta Mei yang sudah tidak ada, pintu maaf Li pun sudah tertutup rapat, sehingga ia pun langsung menarik pelatuknya tepat di saat para polisi menembak Li dari berbagai arah. Setelah kejadian tersebut, Li dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara si Aceng diketahui masih hidup dan hanya terserempet peluru saja.
yang mengakibatkan matanya pecah sebelah. Namun dari kejadian itu, pemerintah pun mengeluarkan undang-undang baru terkait kejahatan di bawah umur, bahwa seseorang yang genap berusia 12 tahun tapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan berat tetap akan dipidana dengan hukuman yang sama dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Tamat ending yang cukup mengkoplok acengkan. Aduh, gimana ya, menurut saya mah kurang greget gitu ya, kurang puas asli dah. Karena melihat bebunguk si Aceng yang masih hidup, ya tapi ya sudahlah, mau digimanain lagi gitu ya. Tapi secara keseluruhan ya cukup seru dan gregetnya pun lumayan dapat, cocok lah untuk mengisi kegabutan kalian. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sesuatu yang kamu tanam sekarang itu adalah sesuatu yang akan kamu tuai di kemudian hari. Salam perpisahan dari Leon S. Kennedy. Wassalam.